Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaksian, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 67 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-7 dengan judul Buruh Pabrik dan Polusi. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Henny sebagai Putri, Endah sebagai Suti, Ai sebagai Kristina, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Pemilihan kepala desa di tempat tinggal Susterwati merupakan ketragisan bagi Ismanto, kakak kandung Wati yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Namun keadaan telah menderanya, Ismanto telah membeli pengaruh dari massa untuk memilihnya sebagai lurah di desanya. Namun di sisi lain, di mana kader-kader dari calon kepala desa telah menggunakan kesempatan untuk mendapatkan rupiah. Agaknya seorang pemimpin di sebuah desa atau lurah diperlukan jiwa kepemimpinan yang penuh pengabdian, bukan karena pamrih. Bahkan beberapa media massa terbitan kota Solo sempat memuat adanya berita pilkades di desa tersebut. Mas Galang jangan kaget mendengar berita tentang pilihan lurah di daerah, Mas. Tapi berita pilkades ini sungguh unik, Tri. Ya, dari calon itu telah berkorban berpuluh-puluh juta uang demi meraih gelar lurah kan? Kok kamu tahu? Padahal koran yang paling awal aku yang baca. Aku sudah hafal, Mas, masalah berita semacam itu. Bosan aku dengar berita itu. Yang penting kita selidiki apa motifnya dari calon kepala desa di daerah itu, Tri. Bukan masalah bosan dengan kebiasaan itu. Ya, lurah itu memang besar pengaruhnya terhadap masyarakat desa yang hidup di daerah. Apakah dia itu hanya bangga disanjung sebagai Pak Lurah, begitu? Itu salah satunya, Mas. Selain itu, dia masih menginginkan di balik itu. Maksudnya? Ya, maksudnya mungkin dari jadi lurah akan bisa kembali uang yang pernah ia korbankan itu. Nah, itu kena pamrih. Nah, sekarang silahkan mengulas masalah itu. Aku juga pengen dengar ulasanmu itu. Ayo. Tidak. Loh, kok tidak? Kalau disuruh, aku tidak mau. Itu namanya tidak konsekuen. Biar saja tidak konsekuen. Mas, katanya janji mau ngantar Putri ke rumah teman Putri. Pokoknya, Mas, dia itu ayu, lembut, jalannya seperti macan lapar. Memangnya aku ini nyidam gadis, apa, Tri? Aku juga heran sama kamu. Kamu itu kalau cerita kok nyerocos seperti dalang. Apalagi kalau menggambarkan seorang wanita. Sudahlah. Pokoknya Mas Galang tinggal berangkat. Motornya sudah aku bersihkan. Bahkan malah aku cuci. Siapa yang nyuci? Kamu? Tapi kan aku ikutan juga nyuci. Dasar kamu. Kalau saja kamu bukan adikku, sudah tak cuil bibirmu. Waduh, kalau bibir Putri dicuil, nanti ada Mas Galang jadi sumbing dong. Sudah. Kau mau mandi dulu? Ya, cepetan ya. Jangan lama-lama mandinya. Emangnya mandi 5 jam? Matahari mulai menjelang siang. Namun Galang dan Putri telah melaju di atas kendaraan bermotor menuju ke rumah kawan Putri. Di desa tersebut, 7 tahun yang silam, memang bisa dikatakan desa yang teduh. Pohon rindang banyak yang tumbuh tanpa ada polusi air maupun udara. Namun sekarang, polusi udara dan air menggerayangi alamnya, akibat pabrik tekstil yang tidak menghiraukan lingkungan alam. Mas mencari siapa? Siapa, Tri? Nama temanmu itu? Kristina, Mbak. Dia ada? Wah, dia baru ke toko, Mbak. Katanya beli buku atau apa begitu. Oh, iya. Lalu Bapak Ibu ada? Bapak Ibu sedang jagong. Sepertinya dia tidak punya adik perempuan. Apakah Mbak ini... Saya ini kos, Mbak. Saya baru sebulan di sini. Mari silakan duduk, Mbak. Mas, terima kasih. Siapa namanya? Suti, Mas. Oh iya.
Apakah di Kudus tidak ada perusahaan tekstil? Ya ada, Mas. Tapi saya memang mencari pekerjaan di wilayah Surakarta ini. Ya, katanya di Karanganyar banyak perusahaan tekstil. Jadi ya ikut-ikutan saja. Gajinya ngeri sekali, Mas. Berapa digaji sehari? Cuma 400, Mas. Itu sekarang. Dulu sebelumnya katanya malah pernah ada karyawan yang digaji Rp250, Mas. Malah memakai uang jaminan segala. Baru setelah beberapa bulan uang itu dikembalikan. Tapi nyatanya juga tidak. Wah, sungguh keterlaluan itu. Terlalu perusahaan yang begitu. Tapi kenapa Dek Suti juga mau dibayar segitu? Ya terpaksa, Mas. Saya harus bekerja, Mas. Maaf ya, Dek. Dek Suti sendiri tamatan sekolah apa, Dek? Malu mau mengatakannya karena tidak sesuai dengan pendidikan saya. Iya, tapi kenapa mesti malu? Kenapa dia bertanya tentang sekolah saya? SD atau SMP? SMA. SMA? Loh, kok Mas Galang bengong? Kenapa? Ya biasa kan, kalau ijazah SMA bekerja di pabrik, itu lebih bagus, Mas, daripada nganggur. Siapa tahu kelak bisa berkembang lebih maju. Iya, mau maju bagaimana? Lawang hanya buruh pabrik saja, bagaimana mau maju? Selamanya ya tetap buruh. Nah, kalau Dek Suti punya pendapat semacam itu, kenapa mau bekerja di pabrik? Tapi, ya, untuk batu loncatan tidak apa. Mestinya Dek Suti tidak ingin kan kalau terus jadi buruh? Ya tidak ingin, Mas. Untuk gaji sebesar itu saja, saya harus minta kiriman uang dari Kudus. Loh, kok aneh? Mestinya bekerja di rantau itu paling tidak ya bisa untuk mandiri kan? Syukur kalau bisa ngirim kepada keluarga. Sudahlah, Mas. Memang bekerja ini hanya untuk batu loncatan saja kok. Pabrik itu cukup jauh dari sini, Dek? Tidak, Mas. Dekat kok. Orang lain apa bisa masuk ke lokasi kerja buruh? Tidak bisa, Mas. Semua karyawan harus mengenakan tanda pengenal. Oh iya, pernah ada wartawan ke pabrik itu? Saya tidak tahu, Mas. Mas Galang mau ke pabrik? Apa salahnya? Aku punya kartu anggota wartawan freelance yang masih berlaku. Percuma Mas Galang ke tempat pabrik itu. Paling Mas Galang dikasih amplop sama bagian personalia atau bagian ketua buruhnya. Itu kan hanya anggapanmu saja, Tri. Jarang sekali ada wartawan mau berbuat seperti itu. Kau tahu, wartawan itu adalah juga seniman. Dia tidak mau disuap sekalipun dengan uang. Aku ingin bukti kalau Mas Galang mau membuktikan hal itu. Akan mengusut gaji buruh yang tidak manusiawi itu. Ya, aku tidak berjanji. Tapi akan aku usahakan. Tapi Mas jangan bilang kalau keterangan ini dari saya ya. Oh, tenang saja. Tidak, Dek Suti. Itu dia Mbak Kris. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kenalkan, ini kakak saya yang kelahiran Semarang yang pernah aku ceritakan. Galang. Kristina. Awas ya Mas, kalau naksir harus melalui aku. Kau itu kalau ngomong seenaknya, Tri. Tadi sudah lama menunggu aku ya? Orang salah bilang sampai cengklungan. Maaf, saya baru beli buku. Ya, di sana ngobrol sesaat. Yang punya toko kan teman SMA dulu. Tapi Di Suti yang nemani kalian kan? Untung saja ada dia. Kalau tidak, wah, bisa menunggu rumahmu, Kris. Tidak apa. Kan hanya sekali ini, tidak tiap hari. Oh ya,
Sebentar ya. Jangan repot-repot, Kris. Yang ada saja dikeluarin. Aku tidak mau apa-apa kok. Apa kamu kira mau mengambilkan minuman dan makanan untuk kamu? Kalau tidak, ya kebangetan sekali. Suaranya bagus. Kalau bagus, mau Mas Galang ajak main sandiwara radio, begitu? Wah, kamu itu kok ulet sekali sih, Mas. Loh, kalau perlu memang harus begitu. Kalau punya modal alam memang harus dimanfaatkan, Tri. Dia itu penyiar. Pantas saja kalau suaranya bagus. Penyiar? Wah, pantas saja. Jadi dia sering main sandiwara, iya? Ya sering, tapi biasanya menggunakan nama samaran kalau ikut main drama. Wah, sepertinya Mas Galang ambisi sekali untuk mengetahui keadaan sungai sebelah. Katanya air sungai mulai tercemar oleh limbah pabrik, gitu ya? Iya, bahkan air limbah itu sudah menyiram tanaman padi, Mas. Apakah tidak ada penyuluhan? Maksudku penerangan dari atasan untuk pemilik pabrik itu? Ya ada, tapi namanya saja orang, Mas. Tapi kalau Mas Galang mau menengok keadaan lingkungan desa saya, ya silakan. Atau kalau perlu ke Kali dan Bengawan Solo, saya sanggup mengantarnya, Mas. Oh, terima kasih. Apakah kau tidak keberatan? Wah, saya senang sekali atas usaha Mas Galang. Put, Ya, sebentar. Lagi ngambil garam. kau memang paling senang dengan rujak asin. Ada apa sih? Kita akan pergi ke sawah, ke Kali, lalu ke Bengawan Solo. Kok ada aja? Mau apa ke sawah? Mau menghalau burung pipit yang makan padi? Ke Kali mau cari udang? Wah, Aku pengen lihat suasana akibat limbah pabrik. Hah? Loh, kenapa? kayak mau jadi menteri lingkungan hidup saja. Bicara sama adikku ini memang payah. Sudah. Kalau kau tidak mau ikut ya sudah. Kamu tidur di sini saja. Oh, bahaya. Sebab kalau Putri tidak ikut, itu akan bahaya. Sudah, pokoknya kalau kamu ikut ya ayo. Kalau tidak, kamu tidur saja. Kini Galang, Putri, dan Kristina tengah membicarakan adanya polusi air, limbah dari pabrik yang tidak ditampung sebelumnya sebelum dibuang ke kali atau ke sekitarnya. Kini sawah pun menjadi sasaran limbah. Oh, sawah-sawah di pedesaan mulai tercemar bahan kimia. Di mana air penyubur yang dahulu mengairi sawah Pak Tani. Kini ladangmu dialiri oleh limbah pabrik. Semoga hal ini akan menjadikan bukti kuat nanti. Mas Galang, ada yang saya sayangkan. Kenapa para sarjana itu tidak mau turun ke desa menanggulangi masalah ini? Ya, seharusnya mereka itu mencontoh pelajar SMA dari Jawa Timur bernama Tantular yang berhasil memenangkan hadiah dari Bapak Presiden beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang menanggulangi limbah agar tidak mencemar. Ya, semua memang memerlukan pengorbanan dan kesadaran yang tinggi. Bagaimana kalau kita sekarang menengok ke Bengawan Solo itu? Apakah Bengawan itu juga sudah tercemar limbah?
Terkadang aku merasa iba dengan nasib ternak-ternak yang biasa dimandikan di Kali Bengawan Solo. Biasanya kerbau, sapi, kambing dengan leluasa minum air Bengawan, mandi dengan bebasnya. Tapi sekarang dia kalau datang ke kali digiring pemiliknya. Merasa sedih karena air Bengawan setiap hari berganti warna. Merah limbah, biru limbah, hitam limbah. Belum lagi para warga desa yang mata pencahariannya mencari pasir di Bengawan. Itu sangat mengganggu kesehatan, Mas. Apa banyak warga desa yang bermata pencarian mencari pasir bangunan dari Kali Bengawan? Banyak, Mas. Mereka juga merasakan akibat limbah itu. Iya. Memang sulit. Di mana ada pembangunan harus ada korban. Tapi sebenarnya, kalau pemilik pabrik itu memikirkan lingkungan dan tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, seharusnya ada usaha untuk mengatasi limbah pabrik yang merusak lingkungan ini. Ya, seperti yang Mas Galang katakan tadi, betapa tingginya nilai sebuah kesadaran, Mas. Saya kok jadi teringat lagu Bengawan Solo lagi. Dulu disanjung karena besar pengaruhnya Bengawan Solo dalam perdagangan atau pertanian. Iya, Mas. Tapi sekarang Bengawan Solo telah dicemari limbah pabrik. Kalau bicara masalah kenyataan, memang iya, Mas. Yang jelas memang begitu, Chris. Yang aku lihat adalah benar adanya. Terutama Bengawan Solo sekitar desa Benowo ke arah hilir. Dan aku melihatnya sendiri setelah kau mengajak kemari. Mas Galang, ayo pulang. Panas. Tuh, Mas, Putri sudah mengajak pulang. Baiklah. Sebenarnya aku masih ingin berlama-lama melihat suasana desa. Tapi Putri sudah mengajak pulang, Mas. Lain kali kan masih ada waktu. Cepat ayo pulang. Aduh, sudah panas, Mas. ya, sabar sedikit kenapa sih? Ayo kita balik. Ayo. Setelah mereka melihat suasana di sawah, di kali dan Bengawan, barulah Galang melihat akan kenyataan tentang air limbah yang merusak lingkungan. Maka Galang dan Putri meminta pamit kepada Kristina. Apa Mas Galang tertarik dengan bekerja sebagai wartawan freelance sehingga akan meliput keadaan polusi desa itu? Aku harus bisa dan bisa. Selama aku mau berusaha, pekerjaan apa saja harus aku jalankan asal ada manfaatnya. Bagiku hidup adalah pengabdian, pekerjaan tidak harus memilih. Waduh, begitu hebatnya semboyan hidup Mas Galang. Seandainya di dunia ini ada 1 juta orang seperti Mas Galang, wah, kayak apa ya? Ya kayak dunia, kok kayak apa? Nah, besok aku akan ke tempat pabrik tekstil di sebelah rumah Kristina itu. Mas Galang berani? Kenapa tidak? Aku punya kartu anggota tanda wartawan kok. Hanya selama ini aku memang tidak begitu aktif saja. Oke lah, aku doakan. Semoga Mas Galang berhasil. Aku akan sanjung Mas Galang. Aku tidak ingin disanjung. Aku benci pujian dan sanjungan. Besok aku antar ke kampus dulu, ya. Lalu aku pergi ke pabrik tekstil itu, oke? Oke lah Mas, tapi jangan mampir ke rumah Kris ya, awas loh. Motor itu meluncur cepat seakan ada perasaan bangga. Esok akan bekerja, melakukan sesuatu. Setelah mereka melihat adanya polusi air yang merusak lingkungan alam. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat.
Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Saudara pendengar, silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.